Berarti Pet itu di bawahnya kita berapa tahun ya? Harusnya sih 2 berarti kan? 3, tambah 1. 4 berarti. Karena SMP aku Axel juga. Wah, kan berarti lu 9 berapa sih sebenarnya? 2000. Oh, 2000 masih muda banget. Adek gua 2002. Sama kayak adekku berarti yang paling kecil. Adeknya udah kelas berapa sekarang? Udah, ini baru mau masuk kuliah. Di univ mana? UPN, ngikutin abang. Oh, UPN Surabaya ya? Ambil jurusan apa dia? Jogja. Oh, Jogja. Ambil jurusan Jogja. apa? Teknik geologi. Oh, I see. Wah, belajar apa tuh geologi? Aduh, aku nggak tahu, tapi lebih ke kayak pertanahan, ilmu tanah, dan menjurus ke tambang sih, Kak. Udah mulai kuliah belum adek lo? Belum, baru masih administrasi gitu, pendaftaran ulang gitu-gitu. Oh iya. Alhamdulillah ya lulus PTN ya. Alhamdulillah banget. Aduh, itu langsung ngerasa lega gitu, nggak usah swasta Iya buat bener. dianya. Soalnya adek gue juga alhamdulillah PTN lulus. Di mana, Kak? Di UI. Wow. Alhamdulillah. Di sastra Rusia sih. Wow. Aduh, anti mainstream banget ya. Iya, soalnya dia emang suka culture gitu. Oke. Oke, bapak sama mamamu sehat? Sehat-sehat, Kak, semuanya. Alhamdulillah. Soalnya kan Jakarta udah zona hitam, sekarang juga Bogor udah zona hitam. Iya, bener banget. Udah gimana ya, Kak? Sudah harus mau dibilang udah bodo amatan, enggak juga. Bener. Karena saking udah ya udah gitu. Ya udah. Udah kayak jadi penyakit malah. Iya, harus benar-benar hati-hati aja. Stay safe. Oke, Pet, gue langsung aja ya. Boleh. Oke, jadi kali ini kita kepoin PTS bareng Pet. Adanya Andre Wilson. Pet siapa namanya? Patricia Manasye. Nasye. Oke. Dia di Univ Esa Unggul. Oke. Halo, Pet. Halo, Kakak. Oke. Pet, boleh dijelasin atau perkenalkan diri nggak dari jurusan fakultasnya? Oke. Pertama-tama dulu ya, nama aku Patricia Manasye Tirman, biasa dipanggil Pet, Cia, terserah. Aku kuliah di Universitas Esa Unggul, mulai kuliah itu tahun 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Oke. Kalau di univ swasta gitu, di Esa Unggul terutama khususnya itu jalur masuknya itu apa ujian tulis kah atau gimana? Oke, ada... I'm sorry. Oke, aman? Banyak banget. Oke, aman, Kak? Halo, oke. Untuk jalur masuknya itu ada beberapa. Yang pertama itu jalur undangan. Jadi kalau di kampus kita itu ada istilah jalur undangan juga, itu adalah mereka-mereka yang dinyatakan lolos SBM tapi tetap mau masuk Esa Unggul. SBM Gitu. SBMPTN? Nah, SBMPTN ataupun SNMPTN, pokoknya yang sudah dinyatakan lulus di negeri tapi tetap mau Desa Unggul itu dapat jalur undangan. Oh, Itu berarti jalur masuk. sebelumnya keterima juga di PTN dong? Aku enggak sih, Kak. Enggak. Oh, pernah Aku nyoba enggak nggak? melalui itu. Nyoba di PTN nggak sebelumnya? Pasti, Kak. Pasti nyoba setiap orang. Di mana? Di univ mana nih kemarin? Kalau SBM aku coba di UGM, UGM, Undip, sama UNS. Oh iya, ambil apa tuh kemarin? Kedokteran semua. Wah, keren. Salah strategi. Oke, berarti karena nggak terima di PTN, lanjut di PTS. PTS, betul. Terus kenapa di PTS-nya nggak ambil kedokteran juga? Oke, jadi pertama mau gitu, misalnya kayak Atma Jaya atau beberapa PTS lainnya yang ada kedokteran. Cuman saat sebelum aku mulai mencari-cari itu PTS-PTS yang ada kedokterannya, aku sudah dapat tawaran beasiswa di Universitas Esa Unggul dan ya aku ngerasa tertarik. Terus aku juga yang udah
mulai aduh kayaknya hopeless deh, kalau kedokteran tuh susah banget kayaknya, dan kalau di PTS kedokteran tuh mahal banget. Jadi aku ngerasa sepertinya aku harus banting setir mumpung ada beasiswa juga. Jadi aku mikirnya aku mau kuliah dulu deh setahun di PTS, nanti mungkin tahun depan coba lagi di PTN. Tapi ternyata malah jatuh cinta dengan akuntansi keterusan sampai lulus. Berarti kan Axel IPA dong ya? Ih, sedih banget, 2 kali Axel tapi aku ambil akuntansi ujung-ujungnya. Astaga. Oke, lanjut deh. Berarti tadi jalur masuknya jalur masuk undangan ya, karena pakai nilai SB. Betul. Berarti maksudnya itu salah satu jalur, tapi kalau aku masuk jalur reguler biasa, jalur ada ujian tulis tapi dibarengin ada beasiswa, karena satu aku punya sertifikat Axel, yang kedua ada banyak sertifikat kayak menang lomba, jadi itu kayak mendukung gitu, buat dapat beasiswa, dan aku lulus kualifikasi karena beberapa prestasinya itu di tingkat provinsi, jadi dikasih beasiswa gitu. Beasiswanya berapa persen? Apa besarannya nggak dipersenin gitu? Nah, kalau aku dapat beasiswa yang Indonesia Timur, karena aku dari Kupang. Udah Indonesia Timur, diplusin lagi prestasi. Jadi aku dapat potongan 100% Kak, gratis. Wah, beneran? Berarti gratis. nggak bayar dong? Belum sekali. Alhamdulillah. Gue kemarin sempet cek itu di Esa Unggul, biaya kuliahnya itu ada sekitar 11 juta sampai 16 gitu kalau nggak salah. Itu benar ya, Santi? Benar. Nah, itu kan kalau swasta berarti kan ada ujian tulis berarti ya, gelombang 1, 2, 3, 4. Lo tahu nggak kalau gelombang misalnya lulus gelombang 1 sampai 4 itu apakah UKT dan uang pangkalnya beda atau sama? Uang pangkalnya yang akan dapat kortingan, dapat diskon. Jadi kalau UKT tetap, yang pangkal beda. Jadi misalnya kayak gelombang 1 dapat potongan 6 juta. Gelombang 2 dapat potongan 4 juta, gelombang terakhir dapat 2 juta potongan gitu. Oke, berarti potongan cuma di uang pangkal ya, UKT enggak? Betul. Oke, berarti untuk adik-adik yang mau kuliah di swasta harus banyak-banyakin kegiatan prestasi juga, soalnya lo kan dapat beasiswa. Betul. Itu ngaruh banget. 100% loh. Oke. Lanjut. Pet ini jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi kemarin ambil peminatannya apa? Kalau di kampusku itu nggak ada peminatan, Kak. Lebih ke peminatan itu nanti saat menyusun skripsi, baru itu bisa nentuin konsentrasinya. Tapi selama semester 1 sampai semester 7, semuanya rata. Semua ambil mata kuliah yang sama. Oke. Kalau akuntansi berarti tahu dong, apa bedanya sih finance sama accounting? Soalnya sama tapi membingungkan. Oke. Kalau sepengetahuanku ya, Kak, ini aku juga takut salah, cuman setauku kalau finance itu lebih ke manajemen keuangannya. Jadi mungkin tentang budgeting, tentang perencanaannya, tentang namanya alokasi dana segala macam. Sedangkan accounting itu ya pembukuannya, pencatatannya, sampai pelaporannya. Gitu. Jadi itu lebih administratif, kalau accounting itu lebih teknis gitu. Ya sih. Soalnya itu kan sama-sama keuangan tapi katanya beda. Betul. Oke. Lanjut deh. Jurusan favorit di Universitas Esa Unggul apa sih? Kalau dibilang favorit, banyak ya Kak, tapi setiap tahun itu yang selalu banyak mahasiswa barunya itu Fakultas Ilmu Kesehatan, FIKES. Oke. Dia selalu akan paling baik saat MOS atau orientasi apapun, pokoknya dia akan selalu rame banget. Kenapa sih jadi favorit itu FIKES? Kalau aku ngelihatnya ya, satu karena di FIKES itu dia dalam satu fakultas punya 4 jurusan, jadi makanya banyak. Terus yang kedua, emang Halo. Dan yang kedua, banyak fasilitas juga yang ditawarkan oleh Esa Unggul, lebih ke fasilitas lab, kemudian ada banyak kayak kerjasama dengan magang-magang gitu, jadi mereka sudah misalnya kayak ada magang di rumah sakit atau misalnya kalau mereka ngambil K3 mereka sudah bisa proyek-proyek gitu, jadi lebih menjanjikan juga, lebih cepat kerja juga gitu karena ada program D3-nya juga gitu, jadi banyak yang tertarik.
Oke, ngobrol soal magang. Berarti kemarin lu juga sempat magang dong? Magang tapi tidak wajib. Oh, nggak wajib. Boleh diambil, boleh enggak gitu. Oke, kemarin magang nggak, Pet? Magang. Nah, itu dari kampusnya apa cari sendiri? Cari sendiri. Oh, oke. Kemarin magang di mana? Di kantor akuntan publik juga, Kak. Boleh nggak sebutin perusahaannya? Boleh, kantor akuntan publik Dr. Andra Eri Murni. Dia punya pribadi gitu, Kak, kantornya. Oh, I see. Di Jaksel ya? Jaksel, betul. Jaksel mana, Pet, kantornya? Kalau magangku itu di Manggarai. Oh, di Manggarai. Deket sama ruang guru dong? Iya, benar, Ruang Kak. guru HQ. Oke, kan swasta nih ya. Biayanya juga kan nggak murah. Fasilitas apa aja sih yang fasilitas yang buat SA Unggul itu unggul? Oke. Mungkin fasilitas secara umum yang semuanya bisa nikmatin ya, Kak. Satu, gedungnya ada di mana-mana. Maksudnya gini, kita nggak perlu pusing karena kampusnya cuma satu di Kebonjeruk misalnya. Sedangkan yang di Bekasi jauh banget. Tapi ternyata SMA Unggul tuh udah buka banyak cabang. Di Bekasi ada, di Tangerang ada, Alam Sutra, Serpong. Kemudian di Jakarta juga ada. Jadi setiap di Jabodetabek itu nggak Jabodetabek juga sih. Maksudnya di Jakarta dan sekitarnya itu memadai lah untuk orang, maksudnya mahasiswa-mahasiswanya mau pilih kampus yang gimana, dan jurusan-jurusan maksudnya fakultasnya juga itu ada di setiap kampus. Jadi mereka nggak perlu pusing. Terus yang kedua, fasilitasnya mungkin aku lebih spesifik ke gedung di tempatku gitu, di Kebonjeruk yang pusatnya. Itu pastinya kampusnya bagus, adem, maksudnya luas gitu, bahkan mirip-mirip UI, ada kolamnya di tengah gitu. Terus ada taman juga, jadi di situ dimana mahasiswa bisa duduk, bisa pakai lah buat bener-bener ya ruang mahasiswa gitu, di bawah pohon ya, rindang lah pokoknya, hijau gitu, kampusnya hijau. Kemudian fasilitasnya juga ada perpustakaan dengan akreditasi A, jadi buku-bukunya lengkap. Terus untuk ruang-ruang setiap fakultasnya juga itu, setiap fakultas itu satu lantai, jadi aku bilang bisa dibilang memadai sih, jadi nggak perlu yang campur-campur gitu sama yang lain gitu. Terus fasilitas lainnya ya ada lift, fasilitas-fasilitas yang mendukung sih, ada lift, toiletnya bersih, kemudian ya ada juga lembaga-lembaga yang mendukung gitu, kayak lembaga bahasa, jadi kalau misalnya mau memperkuat bahasa Inggris kita atau bahasa internasional lainnya kayak Korea, ada juga bahasa Jepang, ada Spanyol, itu difasilitasin. Kemudian ada juga pelatihan-pelatihan yang bukan dibiayai sih, maksudnya difasilitasi kampus, kayak mendatangkan orang dengan beberapa potongan, jadi kita bisa ikut dengan harga yang nggak sebesar kalau kita ikut di luar gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya fasilitasnya, Kak. Kalau untuk fasilitas kayak ruang untuk ngeprint, terus untuk kerjain tugas akhir, ada nggak di UEU? Oh, kalau itu sih emang nggak ada, Kak. Emang nggak dikasih. Cuman di UEU itu sendiri kayak memberdayakan UMKM juga. Jadi buat mereka yang mau buka usaha gitu dikasih lapak gitu. Boleh buka, boleh tempat buka fotokopian atau print gitu, boleh. Oke, bagus ya berarti ya. Oke, Pat, di UEU ada nggak program 3,5 tahun? Oke, angkatanku angkatan terakhir yang merasakan itu, maksudnya mendapatkan privilege untuk bisa 3,5 tahun. Karena kan sebenarnya SK dari Kementerian Pendidikan itu sebenarnya sudah harus minimal 4 tahun. Tapi aku terakhir. Dan kemarin tuh itu pun sebenarnya di fight juga sih, sebenarnya hampir nggak boleh, tapi ternyata boleh gitu. Oh, emang udah ada peraturan baru yang minimal 4 tahun? Iya, minimal 4 tahun. Oh, baru untuk tahu. S1. Baru tahu. Oke. Terus bimbingan sama konsulnya, dosen-dosennya di situ gimana sih? Tergantung kita milihnya siapa. Jadi di awal sebelum kita ditentuin siapa dospemnya, itu memang kita mengajukan formulir, saya mau dosen ini itu. Nah, nanti ketika fakultas yang akan menentukan apakah ajuan kita diterima atau malah mereka mencarikan yang lain, karena mungkin dosen yang diminta itu sudah banyak mahasiswa gitu. Waktu itu saya mintanya memang saya gimana ya, Kak, aku tuh lebih prefer lebih baik
tempa saat bimbingan daripada saat diuji. Benar-benar. Jadi aku pilih dospem yang killer sekalian, tapi yang detail, teliti, dan diterima di ACC lagi itu. Aku langsung, aku kira dipindahin gitu kan ke dospem lain, ternyata di ACC. Jadi ya, bimbingan dan konsul. Tapi ya iya sih Kak, keras seperti itu. Maksudnya apa-apa coret. Itu, aduh, aku berapa kali revisi, aku udah nggak tahu, nggak bisa ngitung. Berapa kali bolak-balik, apalagi rumah dospemnya itu di Bekasi. Jadi Jauh. ngajar di Bekasi kan, aku juga bingung, lebih sering ke WhatsApp, kadang-kadang suka email by email gitu, karena saking susahnya. Tapi saat ketemu tatap muka, di situ dia benar-benar kulitin, coret-coret, bahkan sampai saat bimbingan aja sudah diuji gitu. Kenapa kamu ambil ini? Kenapa gini, gini, gini? Udah langsung ditanya-tanya. Jadi saat sidang nantinya dia berharap jangan nggak tahu lagi saat ditanya pertanyaan yang sama begitu. Oke. Untuk di apa ya maksudnya? Untuk ketemu dia susah nggak sih gitu, kayak apa harus ngejar-ngejar, mohon-mohon kayak gitu? 50% sulit, 50% enggak. Sulitnya karena dia sibuk. 50% enggaknya karena dia dosen killer yang udah deket sama aku saat kuliah. Karena aku sering bantuin dia, sering jadi asdosnya dia. Jadi udah paham lah apa yang menjadi mau dia. Kalau dia bilang email aja, ya email. Gitu. Dan dia benar-benar koreksi. Jadi aku nggak percayaan gitu, nggak mungkin dikoreksi, nggak akan ada yang direvisi, tapi ada gitu. Jadi 50-50 sih Kak. Almost of dosen di sana itu mau ngebimbing, maksudnya kan teman-teman lo pasti dosen pembimbingnya beda ya. Nah, betul. Itu dosen-dosen di sana itu kayak yang harus dikejar-kejar, atau kan ini swasta gitu loh, bayarnya nggak murah. Apakah mereka mempersulit mahasiswa atau malah ngebantu? Gimana dosen di sana? Kebanyakan ngebantu. Paling yang mempersulit itu ya 1-2, tapi di akhir membantu juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang sampai akhir tuh nggak dilulusin, nggak, tetap ngebantu. Tapi mungkin metodenya ada yang disusahin dulu, ada yang emang dari awal udah lempeng aja gitu. Oke. Udah ngobrolin semuanya, fasilitas, biaya. Sekarang prospek kerja berarti. Prospek kerjanya gimana sih, jurusan lo sama UEU sendiri, lulusan dari UEU? Oke. Prospek kerjanya sih menurut aku ya sama, kayak universitas manapun pasti prospek kerjanya sebenarnya sama gitu. Tergantung kitanya gimana cara nyarinya, seberapa sering nyarinya, dan kemudian kualitas kitanya juga gitu. Betul. Jadi awalnya aku mikir, wah lulusan Esa Unggul siapa yang lihat gitu ya. Maksudnya kalaupun saya apply dengan jurusan akuntansi yang di mana-mana juga ada lulusan yang beribu-ribu orang, ya pasti kualifikasi saya dari universitas saja udah mungkin di sebelah matain gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata Esa Unggul itu memang sangat membantu itu dari hal-hal kayak gini. Misalnya mereka memfasilitasi saya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, pelatihan-pelatihan itu bersertifikasi. Nah, sertifikat itulah yang akan saya masukkan ke CV yang membuat para HRD mungkin melihatnya, wah, dia sudah banyak training, dia ada pelatihan-pelatihan yang ikutin yang membuat itu lebih dari fresh graduate yang lain. Nah, di situ saya melihat Esa Unggul nggak benar-benar buruk loh, maksudnya bukan swasta yang swasta aja gitu, tapi swasta yang berkualitas. Membantu anaknya gimana caranya supaya nggak kalah sama PTN juga. Gitu. Oke, benar. Sertifikasinya itu bayar atau gratis? Mostly bayar, karena kan itu tadi yang aku bilang, kita bayar, tapi itu sudah sudah dibantu Esa Unggul gimana caranya supaya kita kerjasama sama lembaga ini, jadi ada potongan gitu, ngebantu mahasiswanya gitu. Oke, terus ada stereotip nih, kalau anak-anak dari top PTN itu untuk cari kerjanya lebih gampang. Kalau menurut lo gimana? Aku nggak menyalahkan sih, aku setuju, karena memang alma mater itu penting. Karena kan aku juga menghargai mereka saat masuk ke situ pasti melalui tes-tes yang sulit, mereka belajar. Tapi kalau mentok sampai situ enggak. Mereka memang dapat privilege, lebih mudah dapat pekerjaan karena alma mater. Tapi mungkin saat bekerjanya itu lebih diuji apakah mereka kualitasnya benar-benar PTN atau ya PTN sekedar nama gitu. Tapi aku nggak menyalahkan stereotip begitu sih. Aku menyetujui. Oke, asik. Terus untuk kerjaan pet sendiri apa tadi? Auditor. Itu kerjanya ngapain sih?
Berat, berat kalau dijelasin. Lebih gampangnya begini, accounting membuat laporan keuangan. Saya sebagai auditor memeriksa laporan keuangan ini apakah benar sudah disajikan sesuai standar-standar akuntansi keuangan atau malah ada temuan-temuan yang harus dibicarakan, diperbaiki atau bahkan diselidiki gitu. Jadi lebih ke pengawas gitu. Kerjanya berat nggak sih sebagai auditor? Lembur sampai malam gitu? Lembur sampai malam sampai pagi. Kalau gitu gajinya gimana dong? Salary-nya kalau sampai lembur? Worth it sih. Worth it, Cuman orang mikir gaji gede tapi kalau kesehatan kita menurun, wah juga kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kan fresh grad juga, udah dapat kerja. Betul. Apalagi kan bersyukur sih. Udah Lagi banyak pandemi. banyak yang di lay off juga kan. Betul. Bersyukur sih walaupun capek tapi ya udahlah. Karena beberapa teman dia aku juga sampai sekarang emang belum dapat pekerjaan, susah gitu. Karena mereka juga nggak mau ambil resiko kayak di field aku sekarang, lebih pengen accounting, finance gitu. Jadi serba salah sih. Oke. Berarti ini apa? Lumayan berat ya. Jadi banget. Oke, thank you Pet udah mau bagi pengalaman, informasi juga kuliah di UEU. Oke. Oke, thank you banget Pet. Semoga karirnya tambah sukses. Amin. Kakak juga amin. Amin. Terus apa ya? Udah ada cowok belum? Single or taken? Oh, udah. Udah ya. Jadi Pet udah taken ya, udah ada ya, guys. Oke. Salam juga untuk Kak Andre, papa mama kamu ya. Siap. Thank you ya, Kak. Thank you. Stay safe ya. Aduh, Ya, Kakak juga. Dadah.